Halo guys, kembali lagi bersama onmabro.com. Kalian kita bahas 6 soal TKP terkait anti radikalisme yang merupakan prediksi soal CPNS 2021. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe channel kita agar terus berkembang, and check it out. Sebelum kita bahas soalnya, kita paparkan dulu terkait peraturan terbaru dari Menpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS. Di pasal 38 dijelaskan terkait materi terkait tes karakteristik pribadi, di mana terdiri dari pelayan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang terbaru adalah anti radikalisme. Jadi yang perlu kami tegaskan di sini adalah anti radikalisme itu masuk pada materi TKP ya teman-teman, bukan pada TWK. Tips untuk menjawab soal TKP, khususnya untuk anti radikalisme, kami memberikan tips terkait itu yaitu P3K, di mana posisi, prioritas, Pancasila, dan kebutuhan. Di masing-masing soal nanti, biasanya itu disuguhkan posisi kita sebagai apa. Apakah sebagai pimpinan, pegawai, orang tua, tetangga, anak, dan sebagainya. Jadi kita akan memilih jawaban terbaik itu berdasarkan posisi kita. Seperti itu. Misalnya, jika kita sebagai pegawai, posisikanlah diri Anda sebagai pegawai. Jangan memposisikan diri menjadi seorang pimpinan, atau sebaliknya. Selanjutnya, prioritas. Prioritaskan untuk kepentingan negara, masyarakat, organisasi, keluarga, dan pribadi. Selanjutnya, untuk menangkal radikalisme, itu dibutuhkan hal itu adalah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Selanjutnya, yang perlu kita lihat pada soal adalah kata kunci. Kata kuncinya yaitu sebuah kebutuhan, apa yang dibutuhkan dari soal itu. Misalnya tindakan segera, tindakan nyata, tidak hanya sekedar teoritis seperti itu, atau berupa integritas, moralitas, inovasi, kreativitas, tanggung jawab, pelayanan publik, maupun aturan yang berlaku. Oke, masuk ke soalnya. Soal nomor 1, pengeboman Makassar 2021 adalah sebuah peristiwa ledakan bom yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar, tepatnya di kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 Maret 2021. Akibat peristiwa ini, 20 orang mengalami luka-luka dan 2 orang yang diduga pelaku bom bunuh diri meninggal dunia. Investigasi terhadap kejadian pengeboman ini terus dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kelompok yang terlibat dalam kasus tersebut. Apabila Anda mengetahui bahwa ada tetangga dekat Anda yang terlibat dalam kasus tersebut, sikap Anda adalah A. Memberikan informasi keberadaan tetangga Anda, walaupun hati Anda terasa berat mengatakannya. B. Tidak memberikan informasi keberadaan tetangga Anda karena ingin menjaga hubungan baik. C. Memberikan informasi keberadaan tetangga Anda agar tetangga Anda menyadari bahwa perilakunya salah. D. Tidak memberikan informasi keberadaan tetangga Anda karena ingin menyadarkan tetangga Anda sendiri. E. Memberikan informasi keberadaan tetangga Anda dengan terpaksa. Masuk ke pembahasannya. Terkait soal tersebut, kata kunci yang dapat kita ambil adalah posisi. Posisi kita di situ adalah sebagai tetangga. Tentu dalam kasus tersebut, prioritas kita adalah bukan kepentingan pribadi kita maupun kepentingan kita dengan tetangga kita, melainkan kepentingan masyarakat. Jadi untuk itu butuh pengorbanan. Selanjutnya, hal ini berkaitan dengan Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan dari kita sebagai tetangga pada soal ini adalah tanggung jawab sosial kita, dan tindakan segera, dan aspek hukum. Aspek hukum di sini adalah terkait pihak-pihak yang lebih cocok untuk menangani kasus tersebut. Nah, dari setiap opsi tersebut, jawaban yang terbaik adalah C, yaitu memberikan informasi keberadaan tetangga Anda agar tetangga Anda menyadari bahwa perilakunya salah. Oke, selanjutnya itu soal nomor 2. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersikap intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Selain itu, munculnya paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa.
10 tahun terakhir ini, terkonfirmasi banyak kelompok yang menganut paham radikalisme. Tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Banyak dosen dan mahasiswa yang terpapar pandangan ekstrem tersebut. Jika Anda diposisikan seorang pimpinan sebuah kampus, langkah awal yang Anda lakukan untuk memerangi paham radikalisme tersebut adalah A. Melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lembaga. B. Menyarankan mahasiswa untuk lebih serius mempelajari ajaran agamanya masing-masing. C. Menunggu laporan terkait indikasi radikalisme pada lingkungan kampus, lalu mengambil tindakan lebih lanjut. D. Melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrem atau berideologi radikal. E. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Pembahasannya adalah, dari soal tersebut kita dapat kata kunci yaitu posisi kita sebagai pimpinan. Prioritasnya adalah negara karena ini terkait dengan masa depan anak bangsa. Selanjutnya ini juga berkaitan dengan Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Untuk kebutuhan dari soal ini, yaitu yang dibutuhkan dari kita sebagai pimpinan adalah tindakan nyata, segera, dan dimulai dari jajaran terdekat. Dari opsi yang ada, jawaban yang terbaik adalah D, yaitu melakukan pemetaan dan pencegahan pejabat struktural kampus, tenaga pendidik atau dosen, dan tenaga kependidikan dari pandangan ekstrim atau berideologi radikal. Hal ini merupakan opsi yang terbaik karena tindakan inilah tindakan yang lebih realistis untuk dilakukan, di mana setelah pejabat struktural yang terdekat dari pimpinan dilakukan pemetaan dan pencegahan, maka mungkin langkah selanjutnya yang terbaik adalah melakukan pengawasan terhadap mahasiswa dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Anda merupakan seorang pegawai di sebuah instansi pemerintahan dan bekerja pada bidang hubungan masyarakat. Sebagai pegawai dalam bidang tersebut, hampir setiap saat selalu berinteraksi dengan banyak orang dengan latar belakang yang beraneka ragam. Suatu hari, ada laporan dari masyarakat melalui sistem pengaduan yang mengatakan bahwa salah satu di antara pegawai yang bekerja di bidang Anda telah terpapar paham radikal. Hal ini membuat pimpinan segera mengagendakan rapat internal bagi semua pegawai di instansi tersebut, khususnya bidang hubungan masyarakat. Pada rapat tersebut, semua pegawai diminta untuk memberikan usulan terkait isu radikal tersebut. Sikap Anda adalah A. Memberikan usulan jika berita tentang pegawai yang terpapar radikal itu terbukti, instansi harus segera memberhentikan pegawai tersebut tanpa melihat seberapa tinggi jabatannya. B. Mengusulkan adanya jadwal rutin siraman rohani untuk semua pegawai agar mereka tidak terpapar paham radikalisme. C. Mengusulkan agar mencari pegawai yang terpapar radikal tersebut, kemudian melaporkan ke pihak yang berwenang mengatasi masalah tersebut. D. Mengusulkan agar instansi tidak terburu-buru mencari pegawai yang diduga terpapar paham radikalisme karena bisa saja berita tersebut hoaks. E. Memberikan usulan agar instansi memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan tersebut, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat. Berikut merupakan pembahasannya. Kata kuncinya adalah kita sebagai pegawai, bukan seorang pimpinan ya. Prioritasnya adalah masyarakat karena laporannya melalui sistem pengaduan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Kebutuhan yang perlu kita pastikan di kasus ini adalah kebenaran laporan tersebut. Karena pada soal tersebut tidak dijelaskan kebenaran dari laporan dari masyarakat. Hanya berupa laporan yang ada di sistem pengaduan. Jadi kita harus pastikan dulu kebenaran dari laporan tersebut. Selanjutnya melakukan tindakan yang nyata dan memberikan dampak. Dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat menurut kami adalah opsi E, yaitu memberikan usulan agar instansi memeriksa terlebih dahulu kebenaran laporan, baru kemudian mengambil tindakan yang tepat, sehingga tidak terkesan terburu-buru. Opsi D 4 poin, opsi C 3 poin, opsi A 2 poin, dan opsi B 1 poin. Oke, selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Anda merupakan pimpinan instansi pada suatu wilayah. Tugas pokok institusi Anda adalah terkait keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Pada suatu waktu terjadi konflik antar kelompok di wilayah kerja Anda. Konflik ini bermula saat suatu kelompok yang diduga merupakan kelompok radikal sengaja mengambil alih tanah adat milik suku Hilir untuk dijadikan sebagai tempat latihan. Mengetahui hal tersebut, suku Hilir sangat marah, pertikaian pun terjadi. Tindakan
harus segera diambil untuk menghindari bertambahnya korban akibat pertikaian tersebut. Sebagai pimpinan pada institusi yang bertugas menangani hal tersebut, upaya yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah A. Memupuk kesadaran masyarakat terkait paham radikalisme, B. Memberikan jaminan hukum yang pasti, C. Mencegah kedua kelompok tersebut bertikai, D. Melakukan mediasi terhadap kedua kelompok, dan E. Menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4, kata kunci yang kita dapat adalah posisi kita sebagai pimpinan. Jadi kita dituntut untuk memberikan kebijakan terkait langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Prioritasnya adalah masyarakat di mana sedang terjadi pertikaian dan diharapkan tidak terjadi lagi penambahan korban. Hal ini berkaitan dengan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kebutuhannya adalah apakah benar kejadian tersebut, dan yang diutamakan adalah perdamaian. Nah, jadi dari soal tersebut juga ada kalimat yang menyatakan bahwa konflik ini bermula saat suatu kelompok yang diduga. Jadi ada kata-kata diduga ya teman-teman. Kalau diduga artinya belum tentu benar. Jadi kita harus pastikan kebenaran kejadian dan tidak boleh terburu-buru untuk menangkap pelaku. Dari opsi yang ada, jawaban terbaik adalah opsi D, yaitu melakukan mediasi terhadap kedua kelompok. Yaitu dengan adanya mediasi kita dapat mencari kebenaran dari kejadian sehingga bisa menciptakan perdamaian antar dua kelompok. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Anda baru mendapatkan tugas sebagai kepala unit dalam suatu instansi yang bergerak dalam bidang pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme. Anda belum begitu mengenal rekan kerja secara keseluruhan karena masih baru ditempatkan. Instansi Anda mengedepankan prinsip pencegahan dalam menekan kasus terkait paham radikalisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian lembaga. Beberapa hari setelah bekerja, muncul suatu kasus terorisme yang terjadi karena pemahaman yang radikal. Anda diminta atasan agar segera membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Sikap Anda yang tepat adalah A. Menerima tugas dari atasan tersebut dengan senang hati dan meminta bantuan atasan untuk memilih anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. B. Menerima amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab dan segera menentukan anggota tim khusus untuk menangani kasus terorisme tersebut. C. Melaksanakan tugas dari atasan dengan penuh integritas dan segera membentuk dan menentukan anggota tim khusus yang menangani kasus terorisme tersebut. D. Menjalankan amanah dari atasan dengan penuh integritas serta profesional dalam menentukan anggota tim khusus yang menangani aksi terorisme tersebut. E. Melaksanakan amanah dari atasan dengan penuh tanggung jawab, kemudian membentuk tim khusus dengan mempertimbangkan usulan rekan kerja dalam menangani kasus terorisme yang terjadi. Berikut merupakan pembahasannya. Kata kunci dari soal tersebut adalah kita sebagai kepala unit. Berarti kepala unit ini juga mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan, teman-teman ya. Prioritasnya adalah kepentingan masyarakat. Ini juga berkaitan dengan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Nah, di sini yang dibutuhkan cukup banyak, teman-teman ya, yaitu tindakan yang segera, integritas kita sebagai pemimpin, dan juga kemampuan kita sebagai pemimpin dalam mengambil kebijakan. Dari opsi yang ada, jawaban yang paling tepat yaitu opsi C. Di mana di situ kita sebagai pimpinan dituntut mempunyai integritas dan melakukan sikap dan tindakan segera. Dan dalam menentukan anggota tim khusus juga kita sebagai kepala unit mempunyai sikap berani mengambil kebijakan. Oke, soal terakhir yaitu soal nomor 6. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki tetangga yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari mengalami musibah kebakaran rumah, sehingga menyebabkan kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat, sikap Anda adalah A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi, sehingga sudah banyak warga yang akan membantu tetangga tersebut. B. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tetangga dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. C. Saya akan mengajak masyarakat untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah kebakaran. D. Saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. E. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Berikut merupakan pembahasannya.
Posisi kita dalam soal adalah sebagai tetangga. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai tetangga dalam kasus ini. Prioritasnya adalah masyarakat karena kita mempunyai tetangga dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini juga berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa karena dalam soal ini disebutkan bahwa kita memiliki tetangga yang berbeda agama. Kebutuhan yang dibutuhkan dari kita sebagai tetangga pada kasus ini adalah tindakan nyata, yaitu tidak hanya tindakan yang bersifat teoritis dan hanya berpasrah diri memberikan tugas ini pada ketua RT setempat, tetapi kita harus mempunyai tindakan yang nyata dan ikut berpartisipasi. Dari opsi yang ada, jawaban yang terbaik adalah opsi E, di mana kita sebagai tetangga ikut berpartisipasi memberikan sumbangan, mengajak tetangga juga yang lain untuk berpartisipasi, serta berkoordinasi dengan ketua RT setempat. Oke teman-teman, demikian dulu yang dapat kami informasikan hari ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, comment, subscribe channel kita agar terus berkembang. Dan salam onmaba.com. Dadah.